Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, dari keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang pada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan. Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Ya, dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elizabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, oh diberkatilah wanita yang melahirkan engkau dan yang dadanya menyusui engkau. Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan, maka saudaraku itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar pada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan. Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia berhenti, saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amin. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami kagum pada Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih karena Kau selalu hadir setiap kali kami beribadah, kami kumpul bersama. Kau hadir dengan kami. Kau telah hadir dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih karena nama-Mu Engkau Tuhan yang hadir dengan umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang hamba berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman Tuhan. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terus berdoa supaya sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Kami bertumbuh dalam anugerah-Mu, kami mengerti jalan-jalan-Mu. Kami mengenal cara-cara Tuhan di generasi ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan wahyukan diri-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan dulu. Kasih high five buat 30 orang gitu.
Siap. Siap. Apa kabar saudara-saudara? Saudara baik-baik? Saudara bahagia? Amen. Ya, hari ini saya mau share pada saudara sesuatu yang sudah biasa saja. Saya membahas apa yang disebut dengan dimensions of glory. Ada beberapa dimensi dari kemuliaan yang saya ingin share pada saudara. Ada facets dari kemuliaan yang kita perlu pahami. Jadi kita akan membahas hal tersebut supaya saudara mengetahui bahwa untuk memuliakan Tuhan, saudara tidak perlu bantuan dari luar. Bahwa untuk memuliakan Tuhan, saudara hanya perlu memanifestasikan apa yang ada di dalam saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu sudah laten ditaruh dalam kehidupan saudara. Kalau saya bilang laten, paham ya? Itu sudah ada di dalam saudara. It's built in you. The glory is built in you. Telah ditaruh dalam kehidupan saudara. Jadi saudara tidak perlu punya gelar doktor dulu untuk menyatakan kemuliaan. Saudara tidak perlu tunggu punya kekayaan yang banyak dulu untuk menyatakan kemuliaan. Saudara tidak perlu mengerjakan yang lain lagi sebenarnya. Yang saudara perlukan adalah pemahaman untuk mengerti apa yang Tuhan sudah investasikan dalam kehidupanmu. Sampai sini kita oke? Dari wajah orang melihat saya. Oke, ikuti ya. Karena ini penting sekali buat kita. Kita perlu memahami beberapa hal ini. Nah, kita baca dulu beberapa ayat di Alkitab. Ayat yang sudah biasa kita baca. Saya mungkin telah membacanya puluhan kali, mungkin ratusan kali. Saya mengajar kitab Efesus juga satu ketika. Nah, di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Atau boleh baca sampai akhir dari pasal tersebut. Karena itu menceritakan tentang gereja sampai ayat yang ke-23 ya. Kita baca ayatnya yang ke-16. Efesus 1. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan. Dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow. Perkataannya dalam banget ya. Kayak bagaimana gitu ya. Nah, kita mulai dengan beberapa aspek penting dulu dari ayat-ayat ini. Jadi Paulus mau menuliskan kepada kita bahwa waktu saudara diciptakan oleh Tuhan, Tuhan telah menginvestasikan sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang dia investasikan itu adalah kemuliaannya. Paulus mau kita tahu hal tersebut. Tapi kan memang manusia mengalami sebuah fakta yang jelek. Fakta itu adalah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara percaya bahwa manusia jatuh dalam dosa? Ya, kita jatuh dalam dosa. Jadi tabiat dosa ada pada kita. Jatuh dalam dosa. Tapi waktu Tuhan tebus kita, ada kemuliaan yang dia kembalikan dalam kehidupan kita. Itu kita sebut sebagai kemuliaan dalam tebusannya. Dia kembalikan kemuliaan itu. Bahkan menurut ayat-ayat ini, itu jauh lebih besar daripada kemuliaan yang diberikan pada waktu manusia diciptakan. Sebab kemuliaan yang ini sekarang adalah kemuliaan yang setara dengan gambaran Kristus. Wah, itu kemuliaan yang powerful. Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang jadi masalah.
Masalahnya adalah kita kadangkala tidak mengerti bahwa kemuliaan Allah itu telah ditaruh di dalam kita. Nah, sebelum saya sampaikan hal ini, saya beritahu dulu apa yang iblis sudah berhasil buat dalam kehidupan kita. Supaya saudara paham. Bahwa iblis menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak hidup dalam 3 hal ini. Ini memang iblis punya mau ini. Ada 3 hal yang iblis gak suka kalau hal tersebut terjadi dalam kehidupan saudara. Dia tidak mau hal ini menjadi bagian kehidupan orang percaya. Jadi apa yang dia buat adalah dia dustai kita. Dia tipu kita. Dia giring kita dengan keadaan kita. Apalagi kita manusia kan memang naturalnya melihat apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Dia bawa kita untuk mempercayai hal-hal yang Tuhan tidak katakan kepada kita. Ya ada 3 hal ini yang iblis benci. Yang dia dustai orang percaya paling banyak. Yang pertama adalah dia dustai orang percaya supaya orang percaya tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, watch out. Sebab kebenaran itu adalah posisi. Bilang lo posisi. Kebenaran itu adalah posisi. Kalau arti daripada kebenaran dikaiosune itu, ya, itu punya pengertian posisi kita yang tepat di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu? Right position, determine, right prestation. Kita sudah tahu itu. Kita kalau sudah punya posisi yang tepat, sudah akan bergerak dengan hal yang tepat. Tuhan kita, Tuhan yang memposisikan kita dengan tepat. Kita punya posisi yang kita bilang kita disandingkan bersama dengan Kristus. Kita duduk satu takhta dengan dia, bayangkan. Dan bercanda dengan posisi itu, posisi kita. Jadi Paulus bilang begini, kita ini punya posisi dan itu kebenaran. Posisi kita tidak bisa lagi dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Ya, dia mau kita berjalan dalam posisi itu. Siapa yang tahu bahwa dia mesti jalan dalam posisi itu? Sudah lihat saya? Saya kira posisi saya rumahku di Lamado Keleng, Pak. Nah, posisi saudara adalah saudara ada di tahta. Bilang dulu tahta. Berarti posisi saudara dalam posisi apa? Memerintah. Nah sekali lagi, kalau saya bilang memerintah, jangan lihat kayak kita ini penguasa-penguasa yang berpentung pukul-pukul orang, tidak. Pengertian menguasai itu adalah kita ada dalam posisi untuk menjalankan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iblis tipu kita paling banyak itu dalam hal kekayaan. Iblis mau supaya orang percaya tidak hidup di dalam kelimpahan kekayaan. Nah, saudara mesti tahu kekayaan itu ada 2. Ya kan? Ada kekayaan yang sifatnya materi, ada kekayaan yang sifatnya apa? Spiritual. Tapi dua-duanya harus berjalan sama. Dulu kita cuma mau yang spiritual, terus kita rohanikan semua yang lain. Pernah dengar orang berkhotbah, yang saya maksud kaya di sini bukan kaya duit. Ya kaya duit juga. Sudah lihat saya? Loh, Alkitab bilang kan, siapa percaya bahwa Tuhan kita digambarkan Tuhan yang punya 2 tangan? Oke. Ini lagu-lagu yang kita sering nyanyikan untuk ulang tahun. Kekayaan dan hormat ada di? Oke, terlalu cepat saudara. Umur panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya adalah apa? Bilang dulu, umur panjang. Oke, umur panjang itu rohani apa jasmani? Jasmani, pinter ya jasmani umur panjang ya. Kalau umur pendek berarti begitu lahir langsung mati kan. Oke, jadi ini jasmani. Siap. Tapi tangan kiri? Kekayaan dan apa? Hormat. Kekayaan ini apa maksudnya? Nah, Alkitab bilang buat kita dibodohin tahu nggak? Nah, mari saya beritahu pada saudara. Bahwa kekayaan dan miskin atau kemiskinan tidak menentukan orang itu rohani apa tidak rohani. Jadi gitu, jangan berkata gini, oh yang miskin lebih rohani daripada yang kaya. Tidak. Yang miskin tidak menentukan kerohanian saudara. Kekayaanmu juga tidak menentukan kerohanian saudara. Jadi bukan berarti saudara kaya saudara lebih rohani atau saudara miskin saudara lebih rohani. Kaya dan miskin tidak memutuskan kerohanian saudara. Oh, perbaiki dulu konsep ini.
Sebab dulu kita berpikir kalau kita jadi miskin kita lebih rohani. Itu tipuan paling besar dari kerajaan kegelapan. Jangan biarkan hal tersebut. Saudara berkata, Pak Jonathan jadi prosperity gospel ini. Nah, kita sedang mengajarkan dimensi daripada kemuliaan. Tuhan beritahu buat kita bahwa segala kekayaan Kristus telah diberikan kepada kita. Dan itu diberikan di alam roh memang. Sifatnya spiritual. Tapi yang spiritual itu harus termanifestasi di dalam apa? Kehidupan ini. Sebab kepada manusia semuanya ditaruh di dalam spiritual dalam bentuk potensi. Halo? Amin. Terus kita namakan itu mimpi namanya. Kita namakan itu vision namanya. Kita bilang itu visi, kita bilang itu dream. Tapi itu ditaruh dalam manusia. Itu Tuhan impartasikan dalam kehidupan saudara. Itu ada di dalam saudara. Kalau saya bilang kemuliaan. Kemuliaan itu jasmani apa rohani? Nah, jasmani dan rohani. Ya nanti kita bahas. Nanti kita akan bahas. Bahwa orang pikir kemuliaan itu cuma apa? Sesuatu yang sifatnya rohani, enggak. Kemuliaan itu harus dimanifestasikan sampai kemuliaan itu dapat kelihatan sama orang. Harus itu. Kita enggak memikirkan hanya kemuliaan yang spiritual. Kalau semua kemuliaan hanya spiritual, berat kita. Coba. Makanya orang kemudian semua serba spiritual, ya kan? Jadi artinya semua dikasih spiritual. Ya toh, sampai ada pernikahan rohani lah. Jadi saya dengan istri saya sih menikah. Tapi saya sama itu saya spiritual marriage. Orang kalau dapat tipu saja bro. Kita kadang-kala berupaya untuk membenarkan posisi kita dengan mengatakan apa yang Alkitab tidak ajarkan. Alkitab beritahukan kepada kita, dia memberkati kita. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Untuk apa kita berdoa supaya seorang diberkati, supaya usahanya diberkati, supaya apa yang dia kerjakan berhasil. Untuk apa? Karena memang ada bentuk yang sifatnya kemuliaan karena hal materi itu ada. Jangan kita anggap sepele hal tersebut, itu ada. Itu bukan sesuatu yang ada di angan-angan, ada. Dan iblis tipu kita paling banyak di sini. Makanya coret lagu ini dalam daftar lagu saudara, biar saya miskin di sini tapi kaya di sorga. Tolong itu sama sekali tidak Alkitabiah, 100% tidak Alkitabiah. Jangan menyanyi itu lagi. Biar saya miskin sini sampai kaya di sorga. Soalnya orang bilang ini, nanti di sorga baru kita kaya. Saudara di sorga kamu tidak perlu kekayaan, percayalah. Saudara tidak perlu belanja di mall di sorga gak ada mall. Saudara tidak perlu beli baju di sorga, tidak perlu. Saudara tidak perlu beli mobil di sorga, tidak perlu. Saudara tidak perlu beli gereja di sorga, tidak perlu. Di bumi. Nah ikutin dulu supaya saudara jangan mencurigai pengajaran ini. Dia tidak suka. Karena Alkitab bilang semua kekayaan Kristus telah diberikan buat kita. Efesus 1 ayat yang ketiga tolong ditaruh di screen, thank you. Apakah di situ JVT atau yang lain kah? Coba ditaruh, oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah memberikan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam apa? Sorga. Terjemahan yang keliru sebab kita pikir bahwa yang Tuhan berikan buat kita di sorga. Terjemahan yang tepat itu bukan di sorga. Tetapi di alam roh, spiritual realm. Kata yang dipakai di situ bukan Uranus, ya, tapi kata yang dipakai itu adalah spiritual realm. Bukan sorga. Sorga tempat kediaman Bapa, bukan. Masa Tuhan berikan kepada kita, tapi Tuhan taruh di sorga. Terus bilang nanti di sorga baru ku ambil. Enggak. Dia berikan buat kita di alam roh. Yang ada di sini, di sekitar kita. Kita harus masuk di dalamnya dan mengambilnya. Sudah diberikan kepada kita. Segala berkat itu, segala kekayaan itu. Nah kemudian yang ketiga adalah yang iblis tidak suka orang percaya hidupi. Dia paling benci ini kalau orang percaya hidupi itu adalah dia tidak mau kalau orang percaya hidup dalam kuasa Tuhan. Dia tidak percaya. Supaya orang hidup dalam apa? Kuasa Tuhan. Jangan kau pandang enteng dirimu Pak. Ada kuasa di dalam saudara. Jangan kau pandang enteng. Gitu. Saya telah belajar bahwa ketiga hal ini sudah Tuhan impartasikan dalam kehidupan kita. Kebenaran, kekayaan, dan kuasa sudah dia impartasi dalam kehidupan kita. So it's built in you.
Begitu kita terima dia, kita terima semua warisan-warisan yang besar dan ajaib. Waktu kita ditebus oleh dia, kita diangkat menjadi anak. Kita punya hak terakses pada semua sumber yang Yesus miliki. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca. Mungkin baca dari ayat yang ke-5, 6 dan 7. Biar saudara dapat gambaran dari apa yang coba saya sampaikan pada saudara. Saya sedang menggambarkan apa yang saudara miliki. Jadi saudara harus bersemangat mengenai hal ini. Coba. Galatia 4 ayat 5, 6 dan 7. Coba silakan. Di manakah dia? Oke. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi apa? Anak. Siapa yang adalah anak-anak Tuhan di sini? Anak-anak raja. Oh yes, we are all. Karena penebusan kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada roh di dalam kita. Nah, ayat yang ke-7 kemudian memberitahukan pada kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris. Bilang dulu ahli waris. Ahli waris oleh Allah. Di dalam ayat yang lain dalam kitab Roma dibilang we are a joint heir. Kita adalah pewaris bersama dengan Kristus. Itu punya pengertian apa yang Kristus punya, kita punya account yang sama dengan dia. Haleluya. Ya, saya suka lihat account saya. Ya, itu ada cerita orang Manado, ada Alo satu kali baca-baca buku dia menangis. Terus orang tanya, Alo kenapa kau menangis Alo? Alo bilang ini buku pecerita pesedih ini. Apa buku cerita apa? Ini buku tabungan kita baca kita saldo, menyedihkan sekali. Saya takut cerita kayak gitu karena saudara nanti cuma pulang ingat cerita itu nanti. Dia kemudian dia bilang cerita sedih sekali ya. Tapi saya suka rubah cara berpikir saya. Kalau saya baca saldo buku saya, oh haleluya. Saya itu ada punya nama yang lain situ. Saldoku bareng sama namanya Yesus. Jonathan, Yesus dan Jonathan Patiasina. Satu buku kita. Ya kalau saya buka saldonya, bisa aja ini. Bisa aja, bisa beli suki, bisa beli, bisa aja kayaknya. Saya join RG dengan dia. Saya sama aja, bisa saya lihat. Kalau kita kemudian memahami hal tersebut, beda kan cara kita memandangnya. Karena kita dibilang satu account. Itu join R namanya. The same account. Kayak suami istri kalau buka account bersama, harta bersama. Jadi saudara sebenarnya harta saudara tidak terpisah dari Tuhan Yesus. Ya, itu dibilang join R dengan dia. Itu kekayaan orang percaya. Sudah? Kalau kita kemudian lihat hal tersebut, kita menjadi ahli waris dengan dia, itu dikerjakan oleh Tuhan untuk kita. Ditaruh di dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya mau katakan ini pada saudara. Kecelakaan orang percaya terbanyak adalah dia tidak hargai apa yang ada di dalam dirinya. Kita tidak hargai apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kita tidak menghargai perkara-perkara ajaib. Kita pandang enteng diri kita. Kita biarkan diri kita dikuasai keserakaan. Kita biarkan diri kita dikuasai dengan mentalitas yang rakus. Menang sendiri, mau benar. Kita izinkan itu kuasai kita. Karena kita pandang enteng apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tuhan telah menaruh perkara yang paling indah dalam kehidupan saudara. Dia telah menaruh hal-hal yang saudara anggap mungkin terlalu luar biasa. Tapi itu benar, dia taruh dalam kehidupan saudara. Dan iblis senang aja. Iblis, kamu berpikir begitu silakan. Berpikirlah bego kayak begitu, gak apa-apa. Biar saya yang kelola dunia ini. Biar saya yang atur bumi ini. Biar saya yang buat apa yang saya mau di dunia ini. Biar saya bunuh lebih banyak orang lagi. Biar saya rampok lebih banyak harta lagi. Biar saya jungkir balikan nyawa-nyawa di dunia ini. Biar saya bikin orang terlibat narkoba sepanjang hari. Saya bunuh mereka. Dan kita tidak berdaya. Terus kita berayap tiap hari di ruang doa kita. Tuhan. Berhenti berayap. Mulai berdiri untuk mengetahui bahwa di dalam kita ada sesuatu yang harus kita manifestasikan. Kita yang harus mengeluarkannya. Karena dia sudah install di dalam kita. Efesus pasal 1 tadi kita lihat lagi. Alkitab beritahukan buat kita.
yang di dalam kita ini minta ampun. Wow, makanya Alkitab bilang, tidak gampang membuat kita mengerti. Tidak gampang, makanya dia bilang, ayatnya yang ke-17 dia bilang, ayat 18 sorry. Supaya membuat mata hatimu terang. Bilang dulu mata hati terang. Mata hati terang. Mata hati terang itu berarti adalah pewahyuan. Ada pengertian, ada iluminasi untuk mengerti ini. Agar kamu mengerti, sebab kalau enggak, ngerti enggak. Saya khotbah kayak begini puluhan tahun saudara. Tapi enggak banyak orang yang mengerti. Agar kamu mengerti apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa apa? Kayanya. Kemuliaan bagian yang ditentukan. Kata bagian yang ditentukan itu dalam bahasa aslinya itu warisan. Masih ingat tadi? Kita satu join air dengan Yesus, kita sewaris dengan dia. Dia bilang ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus di sini? Saya tahu saudara orang Makassar, tapi maksudnya bukan kudus di Jawa Tengah ini. Ini saudara orang kudus karena saudara telah dikuduskan oleh Yesus. Saya pernah khotbah di Jawa Tengah, saya khotbah di Kudus. Saya khotbah, siapa orang Kudus? Tukang beca dari luar saya Pak. Oh ya cocok nih, orang Kudus dia memang tahu. Tinggal di Kudus. Yang saya maksudkan di sini bahwa kalau kita memahami bahwa kita orang Kudus, kita kemudian tahu bahwa di dalam kita ada potensi itu. Yuk kita memikirkan bagaimana caranya memanifestasikannya. Itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Terus kita lihat ayat yang ke-19. Dan betapa hebatnya kuasanya. Bilang dulu kuasa. Ya, kuasa yang bagi kita yang apa? Percaya sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Dahsyat. Bilang dulu betapa hebat kuasanya. Tahu arti sesuai apa? Sama seperti. Sesuai itu sama seperti. Sebanding, sejalan. Mungkin bahasa matematikanya kongruen. Berbanding lurus. Jadi kuasa kita yang dia berikan pada kita dengan kekuatan Kristus berjalan bersama. Kekuatan itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya bisa bayangkan. Bayangkan gak waktu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Seluruh kekuatan kerajaan kegelapan, porak-poranda. Yesus dibangkitkan. Dan dibangkitkan dalam tubuh apa? Tubuh jasmani men. Tubuh alamiah. Ya, dia bangkit. Dia hidup. Coba ayat 20. Itu yang dimaksudkan ayat 20. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Dari antara orang mati. Jadi ada kemuliaan dalam kuasa kebangkitan itu. Nah kalau kita perhatikan baik-baik. Semuanya sudah ada dalam kehidupan kita. Sudah disiapkan dalam kehidupan kita. Kitanya aja yang gak tahu. Kalau saya bilang saudara punya kuasa, saudara terima gak? Ya kuasa rohani lah, supaya bisa berdoa. Gak ada kuasa di dalam saudara. Bagaimana saya meyakinkan saudara bahwa di dalam saudara ada kuasa? Saya cerita saja. Saya sudah ratusan kali cerita ini. Ya kalau saudara dengar ulang misalnya. Karena cerita ini cerita yang menginspirasi saya sampai hari ini. Bahwa siapa saja kalau dia mengerti di dalam dia ada itu kuasa. Dia dapat bergerak dengan kuasa itu. Saya mengembalakan di Toraja mungkin 5-6 tahun lamanya. Sampai sekarang masih jadi gembalanya tapi sudah gak tinggal sana. Tapi saya pernah 5-6 tahun tinggal di Toraja. Di tanah Toraja, di Rantepao. Dan mengembalakan jemaat. Nah seperti biasa saya punya hobi selalu kalau ada dalam jemaat yang saya tidak mau dia cuma satu, saya mau dia dibagi-bagi gitu kan. Ya saya bagi 4 juga, ya udah kita bagi juga, ayo kita bagi. Kemudian taruh dengan tujuan supaya banyak pemimpin baru yang muncul, banyak tahu jawab. Tapi saya mau cerita bukan itu, yang saya mau cerita ini. Yang saya mau cerita, jadi saya lagi training pemimpin sel. Jadi ada barangkali 20 orang pemimpin sel lagi di train. Jadi saya ceritakan bahwa kita ini punya kuasa. Kan kalau di pemimpin sel kita mesti latih mereka untuk paling tidak tahu lah yang namanya doa penumpangkan tangan tuh kayak apa. Kalau tumpang tangan itu di sini, jangan di sini, sini. Terus tumpang tangan di kepala aja, jangan tumpang tangan di tempat-tempat yang tidak penting-penting gitu kan. Ada ibu, Pak, saya
ada tumor di sini. Jangan tumpang tangan di situ, sini aja. Kita latih mereka, atau kita ajar yang praktis-praktis gitu. Jadi saya beritahu buat mereka begini. Kalau kamu tumpang tangan, ketahuilah orang sakit ditumpangin tangan, orang sakit harus sembuh. Sebab Alkitab berkata, orang percaya tumpang tangan pada orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Jadi tugasmu tumpang tangan, tugasnya orang sakit sembuh. Jadi bukan tugasmu yang menyembuhkan, tidak. Tugasnya orang sakit itu sembuh. Kamu tumpang tangan aja. Lalu ngajarin gimana tuh? Berusaha sederhana kan, dalam konteks Toraja. Jadi tumpang tangan. Nah ini ada ibu yang cuma ikut-ikut, dia bukan pemimpin selnya kesian. Dia cuma datang hadir di situ, dia ikut-ikut saja. Tumpang tangan, selesai, mereka praktek selesai, udah pulang, semua pulang. Nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada apa. Satu kali ibu itu datang ke saya sambil berkata, Pak Jonathan, boleh nggak Pak Jonathan baptis 13 orang? 13 orang dibaptis. Boleh kalau 13, mau. Banyak itu. Saya baptis mereka. Baptis 13 orang terus saya tanya, kenapa mereka dibaptis ini? Apa yang membuat mereka mau dibaptis? Ceritalah. Nama ibu ini, nama yang sudah tahu, kan sudah dengar saya. Namanya Mak Boko. Masih ingat nama itu? Nah, Mak Boko itu begini. Itu berarti kalau dia dipanggil Mak Boko berarti anaknya yang pertama yang namanya Boko. Orang Toraja kan begitu. Ya, kalau saya ini dipanggil Papa siapa? Anak saya yang pertama. Jadi saya pintar. Anak saya yang pertama saya kasih nama Jonathan. Supaya saya dipanggil Pak Jonathan. Ya itu sudah jelas. Ya, iya toh. Ya, iya toh. Ya. Ya, kalau Pak Hans dipanggil Pak Ica. Ya toh? Pak Ica. Ya, udah ya. Kalau Pak Hence dipanggil? Orang Toraja dipanggil apa? Nah, Papa Nik, itu sudah pasti itu. Nah. Jadi Maboko ini dia rupanya hadir di pertemuan itu. Dia bukan ketua tapi dia hadir saja. Kan biasa ada orang yang haus berlebihan. Mereka selalu hadir di acara apa aja. Kayak dulu saya baru bertobat saya hadir di kebaktian kaum wanita misalnya. Ada sih kayak gitu. Nah, dia kayak gitu. Jadi dia lihat hal tersebut. Dia lihat peristiwa itu tuh saya ajar mereka. Jadi dia cerita. Jadi sekarang pulang kan, masalah di Toraja itu kalau datang di gereja yang jauh, makanya saya suka ada gereja yang terpisah karena mereka jaraknya mungkin nggak terlalu jauh sih, cuma 13 kilo dari gereja. Itu kalau dari Makale ke Retepao ada satu kampung namanya Bungin namanya, dari Bungin. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Tapi kan mesti tunggu omprengan, tunggu PT-PT. Kalau sudah malam PT-PT susah. Jadi dia tunggu PT-PT dengan beberapa orang di sekitarnya. Ya tunggu PT-PT kayak biasa. Nah sementara tunggu PT-PT, ada orang batuk-batuk di sebelahnya dia. Orang Toraja bilang more-more. Batuk-batuk, jadi batuk-batuk di sebelahnya. Nah kalau sudah orang Toraja sudah tahu kan. Bahwa Toraja itu punya masalah sebenarnya dengan banyak penyakit paru-paru. Ya. Sudah lihat. Karena itu bukit kapur, kalau ditiup angin, kadang-kadang banyak kapur di atas orang hirup ya terpengaruh. Itu it's a natural thing. Jadi batuk di sebelahnya. Nah Maboko dengar dia batuk, Maboko ingat saya bilang tuh orang percaya tumpang tangan, orang sakit sembuh. Jadi dia balik ke sebelahnya, mau didoakan. Nah orang Toraja kalau dia mau jadi didoakan kan bagus. Doakanlah, Maboko tumpang tangan. Selesai. Ya more-more masih. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa. Selesai. Pulanglah mereka. Kayak biasa pulang. Pulang ternyata rumahnya ibu itu di belakang kampungnya Maboko. Jadi Bungin juga tapi di belakang. Pulang selesai pamit pulang. Enggak terjadi apa-apa. Itu hari Kamis. Ya trainingnya hari Kamis. Hari Minggunya. Ini ceritanya Maboko ini. Hari Minggu. Maboko mau pergi ke gereja. Dia pas mau, kan rumahnya rumah apa sih? Loteng gitu ya. Dia pas mau turun di bawah sudah ada 13 orang. Ibu itu ada di depan. Bu, doakan dulu saudara-saudaraku ini bu. Tidak ada banyak yang sakit batu-batu itu. More-more banyak. Ayo doakan. Nah memang saya sudah latih kan. Jemaat saya sudah ajar. Kalau kamu hari Minggu mau ke gereja. Kemudian ada orang yang minta tolong betul mesti ditolong. Nggak usah pergi gereja, tolong itu orang.
Itu juga ibadah. Saya bukan pendeta berkata harus ke gereja dulu. Store muka dulu, store duit dulu baru pergi. Enggak. Tolong saja. Jadi dia tolong. 13 orang naik ke atas rumahnya. Dia cerita, saya sembuh waktu kita doakan. Saya pulang ke rumah, saya rasa enak. Saya enak sekali. Saya cerita sama teman-teman. Orang bilang bagaimana saya ketemu itu? Ada ibu yang doakan saya. 13 orang datang. Dia doakanlah di atas. Tidak ada kilat. Enggak ada sorga menyanyi. Tidak ada, biasa aja. Pulang. Sembuh 13. Dia datang, saya baptis 13 orang tersebut. Nah, saya langsung berkata, tolong yang busuk-busuk di rumah sakit, ganti anggota. Ganti, masukkan maboko di dalamnya. Pendetanya berdoa orangnya mati, dia berdoa sembuh. Pakai orang yang lain. Yang saya mau katakan adalah, ini yang saya mau bilang buat saudara. Kita itu takut mengalami self-discovery. Kita takut mengalami pengalaman menemukan bahwa di dalam kita ada kuasa. Kita suka baca kesaksian orang. Kita terpesona dengan ceritanya hamba-hamba Tuhan. Mereka jadi selebriti rohani. Padahal kuasa itu ada di dalam saudara. Tapi kita mau mereka yang doakan. Kita mau mereka yang tumpang tangan. Saudara, tidak perlu minyak dioles di sini. Saudara lihat saya. Tidak perlu, itu kuasa ada dalam saudara. Pakai itu. Kita mengharap sesuatu yang dari luar. Untuk apa yang Tuhan taruh dari dalam. Dimensinya kita inside out, bukan outside in. Itu yang perlu kita kerjakan. Itu yang perlu kita gerakan. Kalau kita memahami hal ini, kita akan exercise. Kita akan buat. Kalau saya punya bahasa adalah kita kelola. Kalau saudara tidak hargai apa yang Tuhan taruh dalam dirimu, kamu tidak mengelola apa yang ada dalam dirimu kan? Kamu mengelola apa yang di luar. Kamu pintar manajemen keuangan di luar. Kamu pintar manajemen atur ini, atur itu. Tapi yang di dalam saudara kamu gak atur. Yang rugi siapa? Padahal yang di sini ini, my goodness, powernya luar biasa. Kita disuruh mengelola apa yang Tuhan percayakan. Mulailah dari kelola kehidupan kita. Kelola diri kita. Haleluya, punya istri yang larang-larang kita makan. Kita sudah bilang dia jadi polisi tapi baguslah supaya kita belajar kelola kehidupan kita. Kelola tubuh kita. Kelola apa yang Tuhan berikan kita. Tujuannya supaya begini. Apa yang Tuhan berikan buat kita tidak sia-sia. Not wasted. Bayangkan. Coba bayangkan kalau semua orang percaya. Berpikir simple kayak Mak Boko. Saya menyebutnya Mak Boko factor. Maksudnya begini. Dia praktekkan tuh. Karena dia praktekkan. Dia mengalami pengalaman pribadi. Self-discovery. Dia menemukan sendiri. Bahwa dia cuma tumpang tangan. Orang sakit sembuh. Kita pandang enteng itu. Kita anggap itu seperti apa? Makanya Tuhan bilang begini. Seperti buang mutiara pada babi. Semua yang terbaik Tuhan investasikan buat kita. Kita perlakukan seperti nggak ada harganya. Kenapa? Nanti susah baru kita kemudian repot. Padahal semua udah tersedia. Semua dia udah siapkan. How? Beberapa hari lalu saya lagi makan sambil baca. Saya lagi mempersiapkan bahan-bahan kan. Saya lagi mempersiapkan bahan-bahan kingdom economy apa-apa yang kita mau. Lagi siap-siap. Saya baca, sebentar saya membaca tiba-tiba saya menangis sendiri. Tuhan berkata salah satu bentuk pengkhianatan itu adalah kalau kamu diberi sesuatu yang berharga dan kamu buang ke tempat sampah. Tahu nggak apa yang Tuhan share pada saudara? Kemuliaannya. Kemuliaannya. Saya tidak punya waktu lagi, saya cuma mau cepat aja. Ada beberapa daerah di mana kemuliaan Allah itu natural kelihatannya. Ada beberapa daerah, dimensi ini kita perlu ketahui. Dimensi yang pertama itu adalah dimensi karakter. Itu paling gampang itu. Kalau saudara punya karakter yang baik, itu kita sebut sebagai kemuliaan anak-anak Allah. Seluruh dunia sedang menantikan pernyataan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 22 sampai 24, saudara baca aja. Bahwa dunia sedang sakit bersalin
menantikan anak-anak Allah menyatakan dirinya. Itu jelas. Ada tuh. Itu karakter. Karakter itu berisi sifat, tanggung jawab, karakter kita. Karakter yang benar, karakter yang baik, karakter Kristus. Itu kita sebut dengan kemuliaan anak-anak Allah. Bagaimana dengan karakter saudara? Perhatikan, kelola Pak, work it out. Kalau kau masih itu astuti, asli tukang tipu, rubah cara hidupmu. Kalau tipu sana, tipu sini, ganti cara hidupmu. Gak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kamu kemudian tidak menepati janji lebih banyak, rubah karaktermu. Kalau kamu berkata di sini lain, di situ lain, ganti cara hidupmu. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Kita harus seperti yang Tuhan inginkan. Ya kan? Itu karakter. Nah saya tidak akan bahas itu lebih banyak. Akan ada hamba Tuhan lain yang akan bahas itu. Atau nanti next time kita akan bahas. Tapi ada kemuliaan yang berikut. Kemuliaan itu adalah kemuliaan karena kuasa Allah dinyatakan lewat mujizat. Itu kan? Jadi Yesus bikin mujizat supaya kemuliaan dinyatakan. Betul kan? Betul ya? Coba kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Kemuliaan karena mujizat itu Yohanes 2 ayat yang ke-11. So dimensi yang berikut adalah mujizat. Sekalipun saya katakan demikian, mujizat tidak terjadi tiap hari. Tapi berkat terjadi tiap hari. Betul ya? Betul ya? Tuhan memilih menuntun kita dengan berkat. Bukan menuntun kita dengan mujizat. Bahkan Yesus berkata kalau kamu cuma harap mujizat, kamu rupanya kurang percaya. Kira-kira begitu. Tapi memang betul, lewat supernatural action, mujizat terjadi. Yohanes 2 ayat yang 11. Jadi permulaan tanda-tanda ini dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dan menyatakan ini, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya. Jadi ada dimensi itu. Makanya orang percaya lebih sering doakan orang sakit. Lebih sering berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi di depanmu. Lebih sering lakukan itu. Karena itu adalah bagian saudara. Itu hak saudara. Apakah saya sudah kurang logis di sini? Logis. Berdoa untuk mujizat itu logika kerajaan. Berdoa kalau kita tidak ada jalan, kita berdoa supaya jalan terbuka. Itu logika kerajaan. Iman itu logika kerajaan. Kalau bertentangan dengan logika duniawi, it's okay. Tapi ada perbuatan mujizat itu ada. Saya tetap percaya mujizat. Saya percaya pintu tertutup bisa terbuka. Betul kan? Kemuliaan dengan mujizat dan kemuliaan kasih karunia ini berjalan bersama sebenarnya. So, memang ada kemuliaan kasih karunia. Saudara boleh baca di Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, 8. Ada istilah kemuliaan kasih karunia. Tapi saya tidak akan bahas hal tersebut. Yang ketiga. Dimensi yang ketiga adalah ini dia ini. Kemuliaan dari pekerjaan yang kita kerjakan. Kita sudah bahas paling banyak ini. Ergon itu ya. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang kita lakukan itu menyatakan kemuliaan. Ya, pekerjaan yang kita kerjakan itu manifestasikan apa yang Tuhan inginkan. Langit menyatakan kemuliaan Allah, cakrawala menunjukkan pekerjaan tangannya Tuhan. Antara kemuliaan dan pekerjaan tangan ditunjukkan bersama secara paralel dalam Mazmur 19 ayat yang pertama. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan kita sedang mewakili Tuhan menyatakan pekerjaannya di muka bumi ini. Saudara kayaknya lagi berpikir, maksudnya apa itu Pak? Artinya begini, pekerjaanmu menentukan apakah saudara menyatakan Allah apa tidak. Sekali lagi, saudara berkata saya nganggur sekarang. Kalau saudara nganggur itu salah saudara sendiri. Di kerajaan Allah enggak dikenal pengangguran. Sebab semua orang diberi pekerjaan di dalam dirinya. Saya sudah bilang 100 kali barangkali selama beberapa bulan ini bahwa kamu boleh kehilangan job. Tapi kamu tidak akan kehilangan pekerjaan. Sebab Tuhan menyiapkan pekerjaan di dalammu. Dia taruh pekerjaan di dalam saudara. Keluarkan hal tersebut. Kerjakan sesuatu. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir aja, yang keempat. Kemudian kita selesai. Yang keempat adalah ada kemuliaan dalam pernikahan. Jadi ada kemuliaan dalam pernikahan. Ada hubungan suami istri itu menyatakan kemuliaan. Ya, jadi kemuliaan di dalam pernikahan. Sebab pernikahan menyingkapkan hakikat pribadi Tuhan
dalam hubungannya dengan jemaatnya. Jadi Tuhan dan jemaatnya digambarkan di dalam apa? Kemuliaannya. Makanya di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7 di situ dibilang tentang pria dan wanita. Pria tidak boleh berdoa dengan menutup kepalanya karena apa? Kepalanya adalah kemuliaan. Itu kan gambaran bahasa yang dia pakai. Bahwa kalau seorang pria mulia itu dia terima kemuliaannya dari Kristus. Waktu dia menyatakan dengan istrinya menjadi satu. Kemuliaan itu adalah kemuliaan Elohim yang menciptakan mereka. Tuhan menyatakan diri lewat pernikahan. Makanya Alkitab bilang pernikahan itu mulia. Sekarang terjemahan Indonesia bilang dihormati. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Nanti cek aja bahasa aslinya Hen. Saya yakin bahasa aslinya itu adalah mulia. Ya, kabaut juga kata yang dipakai atau dalam bahasa itunya adalah doksa. Bolehkah Ibrani 13 ayatnya yang keempat? Coba lihat hal tersebut, ayat tersebut. Terjemahannya bilang begini. Sudah lihat daerah-daerah ini daerah yang natural sebenarnya kita dapat menyatakan kemuliaan Allah. Karakter kita. Yang kedua adalah apa tadi? Mujizat itu. Saudara berhak untuk hal tersebut. Itu berkat bagi anak-anak. Yang ketiga, di situ adalah apa? Pekerjaan kita. Kita nyatakan pekerjaan kita. Menyatakan kemuliaan Allah. Ini sekarang yang keempat adalah keluarga kita. Pernikahan kita. Hargai pernikahanmu. Kalau saya bilang hal ini jangan bercanda. Kalau saya pakai kata ini saya tidak menjadikannya benda. Pernikahan itu aset terbesar kerajaan Allah di dunia ini. Pernikahan itu kontainer dari kerajaan Allah. Tidak ada keluarga, kerajaan Allah tidak bergerak. Oh yes. Kok salah ayatnya? Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 4. Nah ini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Terjemahan bahasa Inggris bilang apa? Marriage is honorable in all. Kata honorable kata yang dipakai. Honorable itu sama dengan mulia. Ya kata itu. Jadi dia bilang ini, sebenarnya pernikahan itu harusnya dijadikan mulia, dijadikan terhormat di semua aspek. Di bisnis pernikahan harus dihormati. Betul? Di pekerjaan pernikahan harus dihormati. Dalam apa saja yang kita kerjaan, pernikahan harus dihormati. Kalau di sini ada anak-anak muda, saya beritahu pada saudara, jangan takut menikah. So pernikahan tetap merupakan tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau saudara memang punya masalah pernikahan, jangan menyerah. Iblis berusaha mengaburkan kemuliaan itu. Sebab ini yang kita bilang, sebenarnya suami dan istri adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Saya tidak bilang bahwa orang yang bercerai kemudian gak ada hasil, tidak ada. Saya tidak bilang demikian. Saya cuma katakan bahwa keluarga, pernikahan itu mulia di mata Tuhan. Lewat keluarga dan pernikahan, dia sebarkan semua nilai-nilai, bahkan dia akan merebut masa depan. Keluarga yang berhasil adalah keluarga yang akan merebut masa depan. Mereka akan utus anak-anak mereka untuk melakukan hal tersebut. Ingat, 4 hal ini adalah dimensi di mana kita dapat bergerak dan secara natural menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah apa? Karakter. Karakter anak. Yang kedua adalah apa? Mujizat atau kuasa. Hey, mari experience, alami. Kalau sudah takut alami itu penuh dengan Roh Kudus sekarang. Penuh dengan Roh Kudus. Kita mau berdoa buat orang penuh Roh Kudus, kenapa enggak? Kalau setelah ibadah saudara berkata saya mau didoakan Roh Kudus, datang kita doakan saudara di sini. Nggak usah tunggu kebaktian dulu berdoa Roh Kudus. Kapan aja orang mau penuh Roh Kudus kita doakan. Karena kita percaya Roh Kudus dapat dicurahkan, itu pasti. Dan dia tidak cuma dicurahkan di kebaktian. Dia dicurahkan di pekerjaan saudara, dia dicurahkan dimanapun engkau berada. Terima Roh Kudus. Supaya saudara tahu ada kuasa dalam kehidupan saudara. Hey, self discovery. Saya yakin Tuhan bicara buat kita kerja Tuhan. Hey, stop playing church. Hidupi itu, nyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pekerjaan saudara. Ya, di pekerjaan saudara sudah mengeluarkan hal yang terbaik. Saya pengen dengar kesaksian lebih banyak bahwa Tuhan berkati saudara di pekerjaan saudara. Saudara berhasil dalam apa yang kau kerjakan. Seperti Yusuf, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sampai Firaun berkata begini, tidak ada orang yang penuh Roh Kudus seperti dia. Dan dia dipenuhi oleh Roh Allah. Wow.
Who is this man? Seorang yang bekerja mengeluarkan aspek itu. Tapi aspek pernikahan kita, jaga. Ya, gereja harus terus mengajarkan pengajaran tentang pernikahan dengan sehat. Harus. Masalah bisa terjadi, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berpikir bahwa Tuhan mau kehidupan berjalan seperti yang Dia kehendaki. Pasti Tuhan ada dengan kita. Mari saudara, saya punya challenge buat saudara. Self discovery. Alami. Enggak capek dengar khotbah. Enggak capek dengar khotbah ya? Enggak ya? Hei, alami. Ayo, nikmati. Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan lewat kehidupan kita. Nah, 4 aspek itu kira-kira menolong kita untuk menemukan daerahnya. Jangan sepelekan apa yang Tuhan sudah impartasikan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sangat terbatas untuk menjelaskan semua ini Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi penjelasan dan pengertian. Hamba-Mu gak sanggup. Tapi hamba tahu Roh Kudus sanggup. Roh Kudus sanggup untuk menjelaskan dalam nitty-gritty yang lebih penting dalam detail kehidupan mereka. Sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing orang yang mendengarkannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar bangkit satu kekuatan baru dari dalam umat-Mu ini Tuhan. Bahwa kami tidak mengharapkan bukti yang dari luar. Karena kami tahu Tuhan telah menaruhnya dalam kehidupan kami. Kau telah impartasikan perkara-perkara yang berharga. Kami mau berterima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Teguhkan kami dalam jalan-jalan-Mu. Bicara terus pada kami Bapa. Terima kasih Engkau telah menghantar kami sampai di penghujung bulan ini. Sebentar lagi kami akan masuk pada bulan yang baru. Berkati umat-Mu aku berdoa. Pintu-pintu yang terbuka. Pekerjaan yang tersedia. Mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami terobosan-terobosan secara rohani dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka akan menjadi pelaksana kehendak-Mu. Bless them Lord. Fill them with your spirit I pray. In the name of Jesus. Saudara yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara Bapa. Semua yang mengangkat tangan karena mereka mau dipenuhkan oleh Roh yang kudus. Penuhkan mereka oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Jamah mereka di tempat duduk mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bergerak dalam kehidupan mereka. Mereka pergi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka pergi untuk menyatakan semua yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupan mereka. Reveal yourself to them Lord I pray. Aku berdoa bangkit dari dalam mereka kesukaan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kesukaan untuk melayani Engkau. Kesukaan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Aku berdoa, Lord bless them in the name of Jesus. Now fill them with your spirit I pray. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen.